Selamat datang pada kesempatan mengenai peneliti dalam organisasi internasional. Dan Israel, Wahyu Darmawan, dan Ananta Logis. Darmawan, silakan. Apa itu organisasi internasional? Asal mula organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Sejak dikeluarkannya Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional untuk terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel tahun 1948. Dalam advisory opinion-nya, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa secara de jure dan de facto cukup Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki legal personality dan legal capacity untuk bertindak di depan hukum mewakili kepentingan PBB sendiri juga kepentingan korbannya. Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak dengan melakukan tuntutan internasional. Hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum internasional. Dibentuk oleh suatu perjanjian internasional, yang kedua memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggota, yang ketiga diatur dalam hukum internasional publik. Selain itu, dalam personalitas hukum terdapat 3 teori utama. Yang pertama adalah teori subjektif atau will theory. Teori ini merupakan teori kontrak yang menyatakan bahwa atas hukum organisasi internasional berasal dari keinginan negara yang dinyatakan secara eksplisit, yang biasanya diwujudkan dalam sebuah perjanjian internasional yang konstitutif. Yang kedua yaitu teori objektif, yaitu sejauh organisasi internasional tersebut bekerja secara mandiri, maka organisasi internasional ini dikatakan telah mempunyai kemauan terlepas dari pengaruh atau kemauan negara-negara anggota organisasi tersebut. Yang ketiga adalah teori implisit atau fungsional. Teori ini berdasarkan pada pendapat hukum dari Mahkamah Internasional yang mengakui hak dari PBB untuk mengajukan gugatan melawan Israel, meskipun hak tersebut tidak terdapat dalam piagam PBB. Pertama, yaitu membuat perjanjian internasional. Maka persoalan dari organisasi internasional bukan hanya muncul dari kepentingan hukum, tapi juga dari kepentingan politik dunia yang terdapat dalam kutipan The World of International Law Commission. Salah satu legal capacity yang dimiliki organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah akuntabilitas organisasi internasional. Organisasi internasional memerlukan bingkai konseptual yang jelas dan komprehensif yang dilihat dengan pendekatan global administrative law. Hal ini dikarenakan 3 alasan. Yang pertama adalah adanya permintaan yang begitu banyak akan akuntabilitas, sehingga untuk mencegah terjadinya berbagai penyalahgunaan kewenangan seperti Dewan Keamanan PBB yang terlibat dalam program perminyakan dan makanan. Yang kedua, adanya berbagai variasi pembedaan
institusi organisasi internasional dalam lingkungan pemerintahan dunia. Yang ketiga, aktivitas organisasi internasional dapat memproduksi dan menerapkan berbagai aturan, prinsip, keputusan, soft law, dan non-legal norms yang baru. Sebagai subjek hukum yang mempunyai personalitas hukum internasional yang ditugaskan negara-negara untuk melakukan berbagai kegiatan, maka organisasi internasional dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan. Hal ini juga berdasarkan teori functional necessity, yaitu keberadaan organisasi internasional sebagai representasi agen-agen negara, sehingga organisasi internasional menikmati kekebalan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Selanjutnya, pengaturan tentang keistimewaan dan kekebalan terdapat dalam Convention on the Privilege and Immunity of the United Nations 1946. Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan kepada organisasi internasional yang diatur dalam konvensi juga memiliki kemiripan dengan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Ketiga konvensi ini disusun dengan semangat yang sama, yaitu untuk menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi diplomatik, sehingga menjaga terjaminnya kepastian hukum dalam penerapan keistimewaan dan kekebalan. Juga penggunaan organisasi internasional lainnya itu memiliki hak menuntut dan dituntut pada pengadilan internasional serta mampu melakukan tindakan yang bersifat menuntut dan dituntut pada pengadilan internasional terapkan pada PBB saat bersengketa dengan Israel yang musuh pada awalnya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ananta Logisya. Silakan. Ya, berikut ini contoh legal personality dari organisasi internasional. Legal personality ASEAN dapat ditemukan dalam pasal 3 Piagam ASEAN. Yang legal capacity yang dimiliki ASEAN adalah: 1. Membuat perjanjian. 2. Menikmati imunitas dan keistimewaan. Dan yang seterusnya, hak untuk menuntut di pengadilan internasional. Ya. Salah satu perjanjian yang dibuat ASEAN yaitu Perjanjian ASEAN dan Indonesia pada tahun 1979 yang berisi hak administratif dalam wilayah kesekretariatan, kapasitas yuridis, dan kebebasan dari campur tangan pihak eksekutif seperti pajak, bea, batasan ekspor dan impor, yudikatif seperti penyitaan, dan legislatif berupa kapasitas membuat kontrak. Akan memberikan kesimpulan materi yang telah kami sedikit jelaskan, yaitu legal personality adalah kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban depan hukum internasional. Maka dari itu, organisasi internasional membutuhkan legal personality dalam menjalankan segala fungsinya. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, perilaku maupun pemikiran. Terima kasih.